المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua bisa hadir di masjid ini dalam melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mengaku bahwa kita telah bertakwa atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Namun anggapan saya telah beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang susahnya, apakah belum diakui Allah dan beriman? Ini yang menjadi pertanyaan. Ibaratnya bapak-bapak, ibu-ibu hadir di situ, datang dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Mengaku masuk Joko Widodo adalah family atau nikahan itu. Jadi anggap saja mengaku, namun yang menjadi pertanyaan, apakah dia dalam bahan ini? Tak semua kita dan mengucapkan beriman dan bertakwa kepada Allah. Selagi nasuhi amini Allah kita berarti kita beriman. Dia bicara suri amini Allah kita beriman secara garis besar karena kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Iman Cina. Karena kita melaksanakan sunnahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bernilaun judul ceramah kita masih seputar puasa pada bulan Ramadan. Jadi lanjutan ini kajian sekitar seminggu lewat. Jadi disebutkan kajian tadi lewat dalam surah Al-Baqarah 183 di kondisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berpuasa pada bulan Ramadan supaya kita menjadi orang yang takwa. Jadi takwa dengan sesuatu mulai melewati takwa sampai masuk di Muhammadiyah ke waktu seluruh Indonesia takwa. Taikah ada yang takwa. Mari berjalan di kampus sesuatu. Jadi takwa dalam disebutkan ciri-ciri dalam takwa ataupun tanda-tandanya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima
dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 disebutkan bahasa Al-Quran ini sampai kita dulu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi petunjuknya di ayat kedua di antara takwa ini yaitu percaya kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Selanjutnya disebutkannya wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat, dan yang ketiga menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya yaitu percaya kepada kitab-kitab yang diberikan Allah kepada kita. Yang terakhir percaya kepada akhirat. Orang katakan dalam takwa. Jadi mungkin mengenai pembahasan mungkin lain kali kita bahas. Jadi kita bahas yaitu mengenai takwa. Takwa terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama yaitu A. Adalah arti kata tahu. Yaitu tawadhu. Yang disebutkan tawadhu adalah rendah hati. Mungkin kita bersoal tidak makan, harus lapar. Jadi tasorun berubah dari rasulinan miskin. Jadi sehingga kita rendah hati. Tidak bisa sombong kita miskin. Jadi perhatian terhadap miskin semakin banyak. 5. Arti tawadhu. Kalau saya katakan arti tawadhu adalah tidak sombong. Arti tidak sombong. Sombong adalah tidak menerima kebenaran yang hakiki dan merasa orang lain lebih rendah dari kita. Jadi sombong ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu sombong karena harta. Lewat lagi belum ada kondisi yang sombong. Contohnya mungkin dari beberapa riwayat yaitu Qarun mana paling kaya mungkin dalam sejarah, sehingga apabila kita menemukan harta yang berharga dalam tanah diokol harta Qarun. Memang harta ini bukanlah selama-lamanya membuat kita bahagia, tapi harta orang tanpa harta kita tidak bisa melaksanakan rukun Islam, terutama rukun Islam yang keempat dan yang kelima, yaitu mengeluarkan zakat dan melaksanakan haji ke Baitullah. Tanpa harta tidak bisa itu. Memang Rasul-Rasul Allah ada juga yang kaya. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf juga kaya. Tapi kekayaan mereka menjadikan mereka lebih mengabdikan diri kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi Najwa Nabi di Masjid ada Ustaz dari Bapak Wazir disebut dunia harmonia termojo. Jadi waktu ceramahnya awal lebih bahasa Minang dunia. Apa dunia di bagian harta? Yang pertama, harta itu akan tusuk. Ada maksud itu kami Bapak bahasa
bakso saja yang kita makan akan busuk. Yang kedua, harta itu akan lapuk. Pakaian kita akan lapuk. Ada orang yang ketika pun mana benar-benar akan dihita. Kalau punya harta itu untuk iswa hari esok, hari akhirat. Kalau mungkin harta yang kita wakafkan, harta yang disakatkan, Allah Subhanahu. Jadi kita meradong harta mungkin dari rezeki Tuhan kita ulang merupakan nafkah keluarga, ulang merupakan anak orang tua kita. Apalagi mungkin kaum ibu, para sahabat sebelum bahan hasilnya harus putusnya, harus itu bola, harus itu bonyong. Padahal ini semua kecewa bersama itu harus. Jadi saya mengatakan perkembangan kewedaan ini bersama sudah berita ini. Naik bekerja, serinya teknologi untuk kita mengamati ukur, modalnya dalam ini bekerja. Jadi teman, ulang kita semua ini, ulang kita menetapkan rezeki kalau kita. Memang harta yang banyak kita akan bisa membangun rumah sakit yang besar yang murah, tapi tidak akan bisa memberi kesehatan. Harta yang banyak kita akan bisa membangun masjid yang bagus dan megah dan membangun madrasah, tapi tidak akan bisa memberi iman dan ilmu pengetahuan. Harta yang banyak kita akan bisa memberi jam tangan yang mahal yang harga 100 juta bisa, tapi kita tidak bisa memberi waktu. Harta yang banyak akan bisa kita menyewakan polisi, tentara, tapi tidak akan bisa menjamin keamanan. Harta yang banyak bisa kita memiliki kesenangan. Buat yang kubarakan, buat itu berani, keliling dunia sampai ke utara bisa dengan harta yang banyak. Tapi harta yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Jadi apabila ada milik Tuhan kita rezeki, tolong kita bangun akhir ke Tuhan. Allah lebih menyukai orang pendosa yang bertobat daripada merasa sayang tapi tidak merasa pernah merasa salah. Padahal kita ketahui semua manusia ini pasti pernah merasakan salah, pasti akan salah. Yang tidak salah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita janganlah selalu mencari kesalahan orang lain. Kita carilah kesalahan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jemaah kami yang berbahagia. Jadi hati-hati dengan harta. Karena harta ibaratnya pedang, bisa menjadi senjata, tapi masalah hati bisa datang kita dalam sama-sama. Itulah yang pertama yang menyebabkan orang menjadi sombong. Kemudian orang menjadi sombong yang kedua karena jabatan. Bahkan kita ini sadar pejabat kita. Lepas sudah berdiam kursi ini, selalu membacakan ayat kursi. Tapi mendapat kursi lupa ayat lain. Bahkan sadar pejabat terus.
apalagi sana di zaman Tsunami di zaman Indonesia asal jo namun jalan di bidang ampulo ampulo namun masuk ampulo mau dari mana desa ampulo apalagi dari cari soal tanggal 49 Juli saya itu ampulo kalau begitu dengan apa sekarang yang betul istilah pakai bicara kemudian betul pakai 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 mulai tidak pakai bahasa tandanya terusan naik subir sekarang kita semua pakai duit dua kali sebagai bekerja menjadi ketua SDM dan menjadi ketua dan timnologi berapa jadi orang hati-hati dengan jabatan. Yang ketiga, penyebab orang menjadi sombong adalah karena ilmu ataupun karena amal ibadah. Sebahagian sotik lebih tahu ya, ada ilmu pengetahuan tentang agama yang berada di istana. Sudah salah apabila lain pendapat dunia. Semua tidak. Ya, yang dengan Ustaz orang memberikan Israfil dan Saul Nabi tidak dia manusia dia Ustaz guna memakai mikrofon waktu aja kita sudah nabi kita tengok dia Ustaz mula ke semoga pesawat itu dengan kundur selalu mencari kesalahan lain pendapat sia-sia. Jadi masalah pendapat harus kita permasalahkan. Mau sholat subuh tak pakai kunut ataupun mau sholat subuh pakai kunut silakan. Yang jadi masalah adalah yang enggak sholat subuh. Mau yang buat muslim yang sholat tarawih silakan. Mau sholat silakan. Lalu bermasalahkan yang enggak sholat tarawih. Orang kita dipanggil mampun. Nah, apa yang membuat orang menjadi sombong adalah kecantikan atau ketampanan atau wajah. Bapak-bapak ibu silam jemaah yang berbahagia. Orang kecantikan orang mulai keseluruhannya janganlah sombong. Kecantikan itu ataupun ketampanan itu 40 tahun minum obat ibu 40 tahun lewat 40 tahun uban minum mata kamu gigi kuku kulit kendur walaupun ke indra batu bersuhu jadi hati-hatilah mulai ini sembunyi makan yang memang disebut menurut dalam mencari itu jalan di majelis walaupun majelis aku tidak hidup itu bayangkan di usia itu lagi yang hidup dari samping lagi aku cinta dengan itu caranya seorang dokter ini tadi bukan titik membuat cinta tapi cinta yang membuat titik bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Iya. Jadi hati-hatilah mulai Yesus mulai sombong. Mungkin mengingat waktu tadi itu berbeda dunia ini, tapi kita pernah polisi deh. Tidak deh. Kita tidak bersyukur. Karena kita baru yakin. Jadi mungkin kita lebih perlu keseluruhan itu. Jadi orang tua kita semua berjaya karena dia waktu ini dia berdoa berdoa ultundo sama pribadi sama yang seperti itu. Tahun ada
Mesir kamu benar. Aku kasih dulu, ajar kalau dino, bagaimana